Baik, Assalamualaikum Adirekta. Kembali lagi kita di TABK, yang mana pada kesempatan kali ini kita di TM13 akan membahas uji substantif dalam siklus penjualan. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, di sheet pertama ini kita disediakan proses bisnis, jadi teman-teman bisa memahami nih, alur proses bisnisnya seperti apa gitu ya. Nah, biasanya sebagai auditor, kita nantinya akan melihat nih, resiko-resiko apa yang biasanya timbul dari proses bisnis ini. Nah, kemudian dari resiko tersebut, yang selanjutnya kita akan lakukan proses auditnya tersebut berdasarkan resiko yang telah kita amati, gitu ya. Nah, untuk resiko tersebut biasanya yang akan dijadikan soal gitu ya, seperti ini gitu ya, yang akan kita jawab di sheet-sheet selanjutnya. Nah, untuk soal-soalnya aku udah pisahin seperti ini supaya lebih mempermudah ya nantinya. Nah, yang pertama kita disuruh untuk mengecek apakah SO-date ini sudah valid gitu ya. SO-date kemudian customer ID. Ini bawa dulu ke sini, kemudian kita gunakan is number ya untuk mengecek date-nya ini apakah sudah sesuai gitu. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, kok pakai SO date padahal kan kenapa menggunakan is number padahal ini formatnya date gitu kan. Nah, is number itu sebenarnya juga bisa untuk mengecek date-nya ini apakah udah sesuai atau belum gitu ya. Nah, kemudian customer ID ini kita ceknya dengan cara memanggil dari sheet lainnya selain di tabel di sheet customer order master. Jadi kita gunakan di sini adalah VLOOKUP gitu ya. VLOOKUP benar. Dari sini kita ambil sumbernya adalah dari sheet customer master gitu. Dari sini kita ambil kemudian F4 1 kemudian 0. Nah, kemudian apakah udah valid kita sama dengankan dengan customer ID yang ada di sini gitu ya. Kemudian kita tarik ke bawah gitu. Nah, loading sama. Oke. Selanjutnya di sini kita disuruh menjawab sheet customer order detail perlu diuji produk ID dan CO price-nya apakah udah benar. Yang pertama untuk produk ID ya. Nah, ini kita gabungkan dulu. Nah, kenapa digabungkan nanti aku jelaskan ya. Ada perbedaan antara digabungkan produk ID dan CO ID-nya dengan yang tidak gitu. Nah, untuk sementara kita gabungkan terlebih dahulu ya. Sini CO D dan nah ya. Nah, kemudian dari situ kita cek nih. Nih, apakah udah sesuai gitu ya. Di sini kita menggunakan VLOOKUP, kemudian kita gunakan produk ID ini, kita ambil produk ID-nya dari produk master ini ya. F4, kemudian ini 1, 0 ya. Kemudian dari sini kita sama dengankan semua ya. Lebih tidak ada masalah ya teman-teman, udah kita lakukan juga sama seperti ini di TM sebelum UTS ya. Selanjutnya adalah untuk CO price-nya. Nah, dari sini dari sini kita akan gunakan VLOOKUP sama ya. Kemudian kita ambil lookup value-nya dari produk ID. Kemudian sama seperti tadi ya, master ini. Kemudian
Kemudian kita ambil yang selling price-nya ini, seperti 3 ya, dan 0. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini CO price, kemudian kita uji apakah CO price-nya di sini ini lebih kecil sama dengan dari CO price. Jadi yang sebelumnya ini adalah selling price gitu ya. Ini CO price, kemudian yang ini adalah SO price. Selling price, sorry. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi kita mengecek ya, harusnya itu untuk selling price-nya itu harus lebih tinggi daripada customer order-nya gitu ya. Jadi ordernya harus lebih kecil daripada harga selling-nya, kita menjual gitu ya. Nah, tuh ini uji, kita melakukan uji atas CO price-nya ini seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya ini kita menuju ke sheet DO TDO master. Tuh. Di sini kita diminta untuk apa ini? Tanggal penerbitan DO tidak mendahului CO. Nah, berarti di sini kita harus mengecek nih. Berarti harusnya DO terlebih dahulu baru CO gitu kan. Oh, sorry. Nah, ini ya, CO terlebih dahulu kemudian DO gitu. Nah, DO date-nya apakah udah sesuai gitu ya. Kita gunakan DO date-nya ini harus lebih di atas dari CO date. Nah, yang selanjutnya adalah tidak ada DO diterbitkan tanpa ada SO. Nah, di sini ini kita kasih judul terserah ya. 2.2 ini. Ini 2.1 juga boleh. Itu ya. Dan dari sini kita akan mengecek gitu ya. Apakah ref ini sudah sesuai. Kita gunakan VLOOKUP. Kita gunakan ref ini. Tadi yang diminta tidak ada DO diterbitkan tanpa ada SO. Itu ya. Kemudian dari sini kita ambil dari order master. Nah, ini F4, kemudian 1. Nah, apakah udah sesuai dengan yang ada di sini, referensi. Terakhir dari sheet ini ya, uji 2.3. Di sini tidak ada DO tertentu yang terbit dari status approval F gitu. Jadi kita mengecek di referensi ko ini. Nah, apakah kreditnya itu sudah approve gitu ya dari
sheet customer order master di sini. Nah, ini kan ada credit approval-nya ini. Apakah sudah semuanya itu true? Nah, apakah masih ada yang false gitu kan? Nah, di sini kita menggunakan VLOOKUP sama ya. VLOOKUP kita pakai yang ref ini, kemudian kita ambil dari sini F4, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 0. Nah, dari sini harus sama dengan T gitu ya. Jadi apabila nanti F munculnya, dia bakal false gitu. Oke, selanjutnya kita akan menjawab yang detail dari sini. Nah, ini aku siapkan 2 sheet ya untuk detail. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan SO price sebenarnya ya dari 2 lookup value gitu ya, dari product ID di sini atau kita menggunakan yang gabungan seperti ini untuk mendapatkan CO price. Nah, dari sini kan bisa 2 ini. Nah, maka dari itu kita lihat perbandingan perbedaannya gitu. Nah, lookup. Nah, yang pertama-tama satu ini ya, produk ID tidak digabung. 1, 2, 3, 4. Kita lihat. Nah, ini kan sebelum itu dari soalnya ya, price pada DO sama dengan price pada SO gitu ya. Nah, nanti setelah ketemu SO price-nya, kita sama dengan kan tuh ya. Nah, selanjutnya dari sini kita ambil COID dan nanti kita gabungkan dengan product ID seperti yang ada di customer order detail di sini ya. Kita gunakan VLOOKUP, lookup value-nya DOID. Nah, dari sini kita gabungkan menggunakan dan ya. Dan kita sama dengan kan. Nah, ini ya, terlihat bahwa yang bernilai true ini apabila kita menggunakan gabungan lookup value-nya akan menghasilkan nilai true yang lebih banyak gitu ya. Nah, ini. Nah, asumsinya berarti akan lebih benar kita menggunakan double ini ya. Nah, ini juga apabila teman-teman mengecek gitu ya, hasil dari quantity SO ini juga nanti akan berbeda gitu ya. Dari sini kita cari juga ambil quantity SO-nya. Nah, ini diminta quantity pada DO tidak boleh lebih besar daripada quantity pada SO gitu. Artinya lah quantity SO-nya ini harus lebih besar daripada quantity DO. Tuh. Ini di sini
titik delivered sama dengan yang terakhir adalah perhitungan matematis DO amount. DO amount ini didapatkan dari DO price dikalikan quantity delivered. Nah, sudah selesai. Selanjutnya di invoice master. Nah, yang pertama adalah uji 3.1 adalah tanggal DO tidak mendahului tanggal penerbitan invoice. Artinya berarti DO date dulu baru nanti tanggal penerbitan invoice gitu ya. Nah, ini bila kita cek gitu ya dari delivered dan juga DO date itu berbeda ya. Lihat dari mana ada DO date di sini. Nah, terlebih dulu nanti kita munculkan DO date-nya. Itu ya. Nah, sorry ada yang salah. Oh, jadi kita gunakan ini ya C2. Nah, di ini invoice date itu harus lebih besar. Lebih besar di sini maksudnya adalah lebih terkini gitu ya, sama dengan due date. Kemudian tidak ada invoice yang diterbitkan tanpa adanya DO. Nah, ini cukup sederhana sebenarnya. Kita tinggal mengecek DOID di sini referensinya. Kemudian kita bandingkan yang ada di DO master ini. Nah, DOID ini ya. Kemudian kita sama dengan kan C. Yang terakhir adalah perhitungan matematis invoice amount adalah akurat termasuk PPN. Nah, jadi untuk invoice amount-nya ini kan hasil dari sales amount ditambah dengan PPN gitu. Ini terlebih dahulu kita menghitung untuk PPN-nya. Nah, apabila teman-teman lihat di sini ya, PPN akan muncul apabila lokal ekspornya ini menggunakan ekspor gitu ya. Nah, ini ekspor. Nah, apabila lokal PPN-nya 0 gitu. Nah, maka dari itu kita cek ya PPN-nya di sini. Kita menggunakan if. Nah, apakah setiap ekspor itu semuanya akan ada PPN-nya gitu? Apakah lokal itu semuanya 0 gitu? Ini G2 ini sama dengan ekspor. Hasilnya adalah sales amount nanti dikalikan dengan 10% tarif PPN. Kemudian kita masukkan lagi if-nya. Apabila ini G2 sama dengan
lokal ya, lokal itu kolom ppn-nya 0 dan apabila selain dari keduanya itu hasilnya adalah false. Nah, ini false-nya bisa salah perhitungan atau lainnya ya. Ini salah perhitungan. Oke, setelah itu untuk invoice amount-nya adalah hasil penjumlahan antara sales amount dengan ppn. Sama dengan invoice amount. Nah, dari sini untuk invoice detail kita cari terlebih dahulu. Sebentar. Ini berarti kita cari value-nya dari ini ya, invoice ID. Si 3.3 ini tidak ada invoice tertentu yang terbit padahal status barang belum dikirim. Nah, berarti maksudnya adalah invoice itu selanjutnya daripada delivery gitu ya. Berarti delivery dulu baru invoice. Nah, invoice ini kita munculkan delivery dulu, kemudian berikutnya adalah invoice date. Jadi yang lebih terkini adalah invoice date gitu ya. Kemudian selanjutnya kita memunculkan SO price. Nah, SO price ini didapatkan dari customer order detail.
price pada invoice sama dengan price pada SO. Kita sama dengankan. Nah, yang terakhir adalah quantity pada invoice tidak boleh berbeda dengan quantity yang direalisasikan pengirimannya. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya cukup membingungkan ya, tidak boleh dan berbeda gitu. Nah, gampangnya adalah apabila ini konotasinya negatif, bertemu dengan konotasi negatif juga hasilnya nanti akan positif. Berarti kesimpulannya dari ujinya ini adalah kita cukup menggunakan sama dengan gitu ya, quantity invoice sama dengan quantity deliver. Ini VLOOKUP. Didapatkan dari sini ya. So, price-nya 949. Salah ya. Di 7 sama dengan. Oke, dari sini semua soal udah kita jawab ya. Nah, kurang lebihnya untuk TM yang saat ini dan kedepannya juga kurang lebih sama seperti dengan periode sebelum UTS. Nah, mungkin teman-teman cukup mereview aja gitu ya. Oke, sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.